saudara sekalian, hari Jumat Agung kita memperingati kematian Tuhan. Di atas kayu salib, dia rela ditangkap, dia rela menderita dan dipakukan di atas kayu salib untuk kita semua yang berdosa. Dia mati di atas kayu salib. Dan seringkali Bapak dan saudara sekalian, bahkan murid-muridnya mengenal Yesus, yang hidup bersama dengan Yesus, mengalami keputusasaan, mengalami kekecewaan, kesedihan, depresi yang tinggi karena guru yang mereka percaya itu sekarang sudah mati di atas kayu salib. Dan ternyata setelah 3 hari maka mereka mendengar guru yang mereka percaya, yang mereka ikuti ternyata tidak mati, tapi ternyata bangkit. Dan hari ini Bapak dan saudara sekalian, saya mau memberitakan mengenai Kristus yang sama, yang telah mati dan bangkit dari kematian, yang telah mengalahkan maut, yang telah mengalahkan segala di dalam kehidupan kita ini. Dan seringkali banyak orang tidak percaya mengenai kebangkitan Kristus. Seringkali dengan teori-teori yang ada. Tapi hari ini saya mau menjelaskan mengenai Kristus sesungguhnya itu bangkit. Bukan hanya sekedar semangat murid-murid, bukan sekedar hanya ilusi daripada murid-murid karena depresi, karena ketakutan, putus asa, maka mereka halusinasi mengatakan bahwa guru mereka bangkit. Tidak. Kristus yang kita percaya, guru mereka, yaitu guru para murid-murid, yaitu Yesus, ada betul-betul Tuhan yang bangkit. Dan kita percaya pada hari ini. Bapak Ibu dan saudara sekalian, ada sebuah buku berjudul Who Moved the Stone, dikarang oleh Frank Morison. Siapa itu Frank Morison? Dia adalah seorang wartawan. Dia adalah seorang yang begitu luar biasa rasionalisme. Maka ketika dia mendengar mengenai kebangkitan Yesus, mengenai Yesus yang bangkit, dia tidak percaya itu. Dia tidak percaya berita mengenai seorang yang mati lalu kemudian bangkit kembali. Frank Morison adalah seorang jurnalis. Dia kemudian berusaha mencari fakta-fakta mengenai data-data bertahun-tahun. Dia cari, bahkan kemudian dia baca Alkitab untuk mencari berita ketidakbenaran mengenai Yesus yang bangkit itu. Dia berusaha membuktikan bahwa apa yang disampaikan oleh murid-murid, apa yang disampaikan oleh Alkitab itu tidak benar. Itu semua tidak benar, Bapak Ibu. Selama bertahun-tahun dia berusaha mencari mengenai ketidakbenaran tersebut dan berusaha membuktikannya, tapi dia tidak menemukan. Sampai akhirnya di akhir titik di dalam perjalanannya, Bapak Ibu, dengan data-data yang begitu lengkap, dengan komplit, dia akhirnya menemukan bahwa berita kebangkitan Yesus itu adalah benar. Itu adalah sesungguhnya fakta sejarah. Maka dia kemudian hanya bertobat dan dia kemudian percaya Tuhan Yesus dan dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat dia. Dan kemudian dia membukukan semua riset penelitiannya. Dan kemudian di dalam penelitian itu untuk membuktikan Yesus betul-betul sungguh hidup. Di dalam buku Who Moved the Stone ini memberikan satu karya ilmiah yang luar biasa kepada setiap orang-orang Kristen, bagaimana Kristus adalah sungguh-sungguh bangkit dari kematiannya. Bapak dan saudara sekalian, hari ini saya mau berbicara mengenai pengharapan pada kubur yang kosong. Kenapa? Karena Injil Lukas pasal 24, 21 hingga 24 dikatakan pada waktu itu murid-murid mereka berbicara, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah atau Yesus dari Nazaret yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Beberapa rekan kami mengatakan bahwa mereka menemukan kuburnya kosong, namun mereka tidak melihatnya. Murid-murid sangat berharap Yesus bisa memulihkan kerajaan Israel, kemudian membebaskan Israel dari penjajahan Roma pada waktu itu. Mereka sangat berharap Yesus bisa menjadi Raja, Mesias yang memerintah. Tapi ternyata Yesus yang mereka kenal itu mati di atas kayu salib. Dan setelah 3 hari mereka mendengar bahwa guru mereka bangkit.
dan dikatakan mereka mendapatkan kuburnya kosong. Dan hal ini Bapak Ibu, saya ingin katakan kubur yang kosong itu bukan memberikan harapan yang kosong, tapi justru memberikan harapan yang luar biasa bagi Anda dan saya yang percaya kepadanya. Ada seorang pengkhotbah Bapak Ibu, judulnya namanya D.L. Moody. D.L. Moody pernah menulis sebuah buku judulnya The Empty Tomb. The Empty Tomb ini menjelaskan bagaimana Kristus yang bangkit dan kuburnya kosong itu memberikan pengharapan. Maka 3 poin khotbah saya ini saya ambil dari bukunya D.L. Moody, The Empty Tomb. Yang pertama Bapak Ibu, yaitu D.L. Moody mengatakan kubur yang kosong itu memberikan kepastian dalam iman. Memberikan kepastian dalam iman. Dikatakan seperti ini ayat yang 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia juga kepercayaan kamu. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosa. Kebangkitan Kristus adalah fondasi iman kita. Kebangkitan Kristus adalah dasar kepercayaan kita. Maka Paulus mengatakan, jikalau Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kamu yang percaya. Dan juga kan, jikalau Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah kita semua. Kita masih ada di dalam dosa. Bapak dan saudara sekalian, jikalau Kristus tidak bangkit, maka kita adalah orang yang paling menyedihkan. Kita mendengar satu berita yang tidak benar, bahwa ada seorang yang mati lalu bangkit. Tapi Paulus mengatakan, jikalau Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah. Dan disitulah D.L. Moody mau menekankan dalam bukunya The Empty Tomb ini, bahwa Kristus dengan kebangkitannya itu adalah fondasi bagi dasar iman kepercayaan kita. Kristus bukan Tuhan yang mati, Kristus Tuhan yang hidup. Dari Jerman ada seorang filsuf namanya Nietzsche, Bapak Ibu. Nietzsche pernah memberikan satu teorinya mengenai Tuhan yang mati. God is dead. And the only true human motivation is the will to power. Tuhan itu sudah mati. Maka Nietzsche mengajarkan di dalam teorinya bagaimana sebenarnya Tuhan itu sudah mati. Yang benar adalah kita manusia yang berkuasa atas kehidupan kita. Tuhan sudah mati. Tuhan tetap mati dan kita telah membunuhnya. Dan di dalam filsafatnya Bapak Ibu sekalian dikatakan Tuhan tidak mampu berperan dalam moral dan teologi. Maka dikatakan dalam buku itu bagaimana kejahatan ada, bagaimana kita melihat pembunuhan, perampokan dan segalanya. Tuhan tidak mampu mengontrol. Kita kembali ke nihilisme, menolak Kristen, dan Nietzsche menolak semua agama. Kita kehendak manusia adalah hukum dasar dari segala sesuatu, dan free will bisa ada tanpa Tuhan. Maka Nietzsche mengatakan Tuhan itu mati. Tapi di manakah Nietzsche yang mengajarkan bahwa Tuhan itu mati? Nietzsche sudah mati dan ajarannya pun mengikutinya. Tuhan dikatakan mati. Nietzsche percaya Tuhan itu mati, Tuhan tetap hidup. Nietzsche di dalam teologianya, di dalam ajarannya, filsafatnya mengatakan bahwa Tuhan itu mati, tapi Tuhan tetap hidup. Nietzsche sudah mati dan Tuhan itu masih tetap hidup sampai saat ini dan berkuasa. Bapak dan saudara sekalian, Josh McDowell menulis sebuah buku judulnya The New Evidence, mengatakan ketika di dalam pemaparan kubur yang kosong itu, maka kita bisa menemukan yang pertama adalah kebangkitan Yesus itu mengubah hidup para murid-murid yang tadinya penuh dengan ketakutan, putus asa. Sekarang murid-murid penuh dengan keberanian dan memberitakan mengenai satu pengharapan di dalam Yesus Kristus. Dan Josh McDowell kemudian mengatakan kebangkitan Yesus mengubah bencana menjadi kemenangan. Yang tadinya dipikir sudah tidak ada harapan lagi,
Kematian Kristus buat murid-murid adalah satu bencana. Tapi Josh McDowell mengatakan, kubur yang kosong itu merubah segala sesuatu menjadi satu kemenangan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kebangkitan Kristus menggenapkan keselamatan kita. Maka itulah pondasi iman kita. Tuhan yang kita percaya bukan Tuhan yang mati. Dia telah mengalahkan maut dan dia telah hidup. Yang kedua, Bapak Ibu, apa makna kubur yang kosong itu memberikan pengharapan kepada kita? Yang tentu adalah kekekalan bersama Kristus. Di dalam ayat yang ke-22 dikatakan, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Dikatakan bahwa kita semua ada orang-orang yang akan mengalami kematian, tapi kita akan mengalami hidup bersama dengan Kristus. Makanya di L. Moody dan bukunya di M. Titum itu mengatakan kita akan mengalami kepastian di dalam iman. Yang kedua adalah kekekalan bersama dengan Kristus. Kita akan hidup selama-lamanya bersama dengan Kristus. Maka berita Paskah yang pertama yang disampaikan kepada murid-murid, segeralah pergi dan katakan kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Paulus menuliskan, Bapak Ibu, di 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-13 dikatakan, selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. King James Version menerjemahkan concerning them which are asleep, mereka yang tidur. Diterjemahkan dengan luar biasa, bukan mati, bukan meninggal, tapi mereka yang tidur. Supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Yesus mengubah maut, di mana kematian itu menjadi satu pintu gerbang menuju kemuliaan yang kekal bersama dengan Dia. Makanya di dalam kubur yang kosong ini kita mempunyai pengharapan, bukan saja fondasi akan iman kita, kepercayaan kita, tapi juga satu pengharapan hidup yang kekal bersama dengan Kristus. Setiap orang akan tinggalkan dunia ini, tapi kita punya keyakinan sebagai orang-orang Kristen, satu saat nanti kita pasti akan tinggal bersama-sama dengan Kristus di surga nanti. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, saya ketika pelayanan di Indonesia pernah satu kali menerima telepon dari seorang anak remaja saya. Anak remaja saya ini telepon lalu berkata supaya minta saya mengunjungi kakaknya yang ada di rumah sakit. Kakaknya ini punya sakit, itu kanker, tumor kanker jenis itu di lehernya, Bapak Ibu, yang parah sekali. Maka saya remaja saya ini, lalu saya tanya di mana kakaknya, dan kakaknya ada di rumah sakit Cipto. Maka satu hari saya pergi ke sana, saya kunjungi kakaknya ini, saya kemudian bertemu dengan dia, dan ternyata saya tahu kakaknya ini tidak ke gereja, tidak mengenal Tuhan. Pada saat itu saya bicara, saya kuatkan, dan saya bertemu dengan papahnya juga yang tidak Kristen, tidak ke gereja, dan saya mendoakan kakak ini. Bapak saudara sekalian, penyakitnya makin lama makin parah. Stadium 4, dokter angkat tangan, lalu kemudian minta dia pulang karena waktunya tinggal dikit. Benjolan yang ada di lehernya makin lama makin parah. Akhirnya kemudian dia diminta untuk istirahat di rumah karena sudah tidak bisa berapa-apa lagi. Ketika saya mendapat kabar kalau sang kakak ini ada di rumah, maka saya pergi mengunjungi dia kembali. Saya mengabarkan satu berita yang belum pernah dia dengar, yaitu Yesus yang adalah Tuhan mati di atas kayu salib, bangkit dan memberikan pengharapan kepada setiap orang yang percaya kepadanya.
Dan setiap orang yang percaya kepadanya akan mendapatkan hidup yang kekal dan kemudian akan ke surga bersama dengan Dia. Pada saat itu Bapak Ibu dan Saudara sekalian, saya tanya kepada anak ini, mau nggak engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Dan dia buka hati Bapak Ibu untuk menerima Tuhan. Dan saya berdoa supaya dia sungguh-sungguh dikuatkan imannya. Dalam berapa lama saya tahu keadaannya makin parah. Ketika satu hari saya kunjungi sang anak ini, papanya bicara sama saya. Dia berkata, dia tidak kuat melihat anaknya yang sakit. Lama-lama benjolan makin besar, sampai akhirnya lehernya bengkok. Lalu saya berkata kepada bapaknya ini, ya tidak Kristen. Saya berkata, bolehkah? Karena anakmu sudah percaya Tuhan, saya doakan dia supaya Tuhan Yesus lepaskan dia dari penderitaan. Bapaknya setuju. Kemudian saya naik ke atas dan saya cerita mengenai apa yang saya bicarakan dengan ayahnya kepada anak ini. Dan dia juga berkata, Pak Pendeta, saya juga sakit. Saya ingin kalau bisa ya tinggalkan dunia ini. Maka pada saat itu saya bersama dengan anak ini berdoa, biar Tuhan cabut segala penderitaannya, sakit penyakitnya, dan bawa dia pulang ke surga. Bapak dan Saudara sekalian, berapa hari kemudian, ketika sang anak ini sedang makan siang, disuapin oleh ayahnya, sang anak itu tiba-tiba berkata, Pak, saya nggak mau makan, karena saya melihat Tuhan Yesus menjemput saya. Papanya kaget, mana? Nggak melihat. Tapi anaknya berkata, enggak, itu Tuhan Yesus menjemput saya. Kemudian sang anaknya tidur dan akhirnya meninggal dunia. Saya kemudian diteleponi Bapak Ibu oleh ayahnya, dan kisah ini diceritakan oleh ayahnya kepada saya di detik-detik terakhir ketika anaknya akan meninggal. Anaknya melihat bagaimana Yesus menjemput dia kembali ke surga. Maka saat itu sang ayah berkata, Makilat, saya juga ingin percaya Tuhan Yesus. Karena anak saya ketika tinggalkan dunia, dia lihat dijemput oleh Tuhan. Bapak dan Saudara sekalian, kalau Anda dan saya percaya pada Tuhan, kita akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan satu saat ketika kita tinggalkan dunia. Yang ketiga dan yang terakhir Bapak Ibu, dalam bukunya di Empty Tomb, di Ilmu diingatkan, apa pengharapan kita kepada kubur yang kosong itu? Bukan saja dasar iman kita, kepercayaan kita, bukan saja pengharapan hidup yang kekal, tapi yang ketiga adalah kemenangan atas maut. 55-57. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Makanya hari ini, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, saya ingin sampaikan pengharapan kepada kita. Saya ingin sampaikan kemenangan kepada kita. Mungkin kita ada dalam ketakutan, kita ada dalam kebimbangan, kita ada dalam situasi khawatir akan kehidupan kita. Tapi Kristus telah mengalahkan sesuatu yang paling berat, yang paling susah dilakukan dan dikalahkan oleh manusia, yaitu maut itu sendiri. Apa artinya maut? Kematian, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kristus telah mengalahkan kematian dan membuat kita menjadi orang-orang yang mempunyai keyakinan bahwa kematian itu hanya satu pintu gerbang kita pindah ke tempat yang lain. Karena Kristus ada di sana, maka Kristus sudah mengalahkan maut. Kita tidak takut dengan namanya kematian itu sendiri. Di Tiongkok ada seorang raja bernama Qin Shi Huang. Beliau adalah seorang raja yang memerintah. Ketika dia memerintah, Bapak dan Saudara sekalian, dia tidak ingin menjadi raja. Akhirnya kemudian dia mencari seorang yang mirip wajahnya dengan dia untuk menjadi raja, dan kemudian dia pergi menjadi rakyat biasa. Orang yang wajahnya mirip dengan Raja Qin ini
kemudian tahu bahwa raja yang sesungguhnya ada di tengah-tengah masyarakat. Maka dia kirim para pembunuh-pembunuh untuk mencoba membunuh raja ini. Raja yang terus dikejar oleh para pembunuh, hidup dalam keadaan susah, luar biasa. Dan akhirnya dia mengerti bagaimana dia harus kembali ke istana. Dan dia sadar, Bapak Ibu, apa buktinya kalau dia adalah raja? Ada tanda di tubuhnya yang hanya dikenali oleh jenderalnya pada waktu itu. Karena dia pernah mengalami luka itu ketika ada dalam peperangan. Ketika dia menunggu di pintu istana dan dia berjumpa dengan jenderal dan dia memperkenalkan diri, sang jenderal ini kemudian kaget. Dan akhirnya kemudian bersama-sama dengan jenderal ini, sang raja ini berkuasa. Ketika dia menikmati kekuasaannya, dia mengerti betapa enaknya menjadi raja. Selama ini dia menjadi masyarakat biasa, menderita, dan begitu luar biasa. Dan akhirnya kemudian dia berusaha untuk terus hidup menjadi seorang raja dan tidak ingin mati. Dan kemudian dia memerintahkan supaya kalau bisa ada orang-orang menemukan obat hidup yang kekal, maka dia memerintah seorang bernama Sufu ini untuk mencari obat hidup yang kekal. Sufu mengatakan, baik, saya akan cari ya raja, tapi berikan saya 500 pria, 500 wanita untuk menemani saya mencari obat hidup yang kekal ini. Terus menerus dicari. Tapi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, mereka berusaha mencari obat hidup yang kekal ini, tapi tidak dapat. Akhirnya kemudian mereka sampai di tepi pantai dan mereka kemudian membuat perahu. Mereka kemudian berencana pergi ke satu pulau yang kecil dan mereka berpikir mereka menemukan obat hidup yang kekal itu di pulau itu. Mereka menyeberang dan sampai di pulau kecil itu pun mereka tidak menemukan obat hidup yang kekal itu. Dan di mana mereka menetap sampai saat ini dikenal sebagai orang-orang Jepang. Menurut ceritanya, orang Jepang dulu adalah orang-orang yang diutus oleh Kaisar Qin untuk mencari obat hidup yang kekal. Dan mereka tidak berani kembali lagi dan menetap di pulau yang kecil itu. Di manakah Kaisar Qin? Di manakah para kaisar raja yang ada? Di manakah Firaun yang dimumikan? Mereka berusaha mempunyai hidup yang kekal. Mereka takut dengan kematian. Tapi Bapak dan Saudara sekalian, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita sadar bahwa kematian akan kita alami. Tapi kita punya keyakinan Kristus sudah mengalahkan kematian itu atasnya bagi kita semua. Ini adalah bulan April. Dan hari ini tanggal 12 April. Dan ketika berbicara mengenai bulan April, Bapak Ibu, pada tanggal 10 April 1912 itu ada sebuah kapal Titanic yang berlayar dari Inggris ke New York. Kapal yang dibuat dengan luar biasa besarnya dan termegah pada waktu itu, membawa 2.224 orang di dalam kapal ini. Berlayar untuk pertama kali. Dan ketika sampai di Samudra Atlantik Utara, tanggal 14 April malam, kapal ini menabrak es dan kemudian dikatakan pecah dan tenggelam. Orang-orang yang ada di kapalnya itu berusaha menyelamatkan diri. Mereka tahu, Bapak Ibu, di tengah-tengah situasi yang begitu mencekam, tidak ada begitu banyak skoci penyelamat yang dibawa. Mereka akan jatuh ke laut yang begitu dingin. Sebentar lagi mereka akan mati. Teriak sana, teriak sini, karena mereka sadar sebentar lagi kematian itu ada di depan mereka. Ketakutan menyelimuti semua orang yang ada di dalam kapal itu, termasuk juga para pemain musik yang ada di kapal Titanic. Ketika mereka dalam keadaan bingung, ketakutan, pemimpinnya bernama Wallace Hartley lalu berkata kepada timnya, kita ada di tengah-tengah situasi orang-orang yang sedang akan mati. Jangan pergi. Mari kita berikan mereka satu penghiburan,
kekuatan. Karena sebentar lagi kita sadar mereka dan kita pun akan mati. Maka para pemain musik yang ada di kapal Titanic ini, mereka tidak lari, mereka tidak pergi, mereka bersama-sama ada. Lalu di tengah teriakan orang yang minta tolong, ketika mereka penuh dengan ketakutan, Wallace Hartley kemudian mengajak timnya memainkan sebuah lagu, yaitu Nearer to the God, Bawa dekat kepada Tuhan. Bapak dan saudara sekalian, inilah pengharapan kita, bahwa ketika kita ada di dalam dunia ini, Tuhan memberikan kita kekuatan, bahwa Tuhan telah mengalahkan maut. Pada waktu orang-orang di kapal Titanic ini, di dalam ketakutan mereka, karena sebentar lagi mereka akan mati, Wallace Hartley mengajak timnya untuk membawakan lagu ini, untuk menguatkan mereka. Engkau yang sudah percaya kepada Tuhan, tidak perlu takut dengan kematian, karena Kristus sudah mengalahkan maut itu bagi Anda dan saya. Masa engkau datang dekat kepada Tuhan? Bapak dan saudara sekalian dikasih Tuhan, pada saat ini, ketika dunia dipenuhi dengan ketakutan, kecemasan karena virus corona, saya ingin sampaikan satu hal. Mungkin kita ada sama seperti orang-orang yang ada di kapal Titanic, menunggu, mendengar berita orang yang ada di sekitar kita terkena virus corona dan meninggal, dan kita takut. Orang-orang di kapal Titanic pun mengerti sebentar lagi mereka akan mati. Tapi Wallace Hartley kemudian mengajak mereka untuk dekat kepada Tuhan. Pada saat ini ketika virus corona menyebar di mana-mana, kita ada di rumah masing-masing. Mari kita memakai waktu ini untuk datang dekat kepada Tuhan. Datang dekat kepadanya, karena Dia akan memberikan kekuatan kepada kita. Kristus yang telah mati dan telah bangkit itu akan memberikan pertolongan kepadamu, karena Dia sudah menguasaimu, sudah mengalahkan maut. Hai maut, di manakah semangatmu? Hai maut, di manakah kemenangan? Karena itu semua sudah dikalahkan oleh Kristus bagi Anda dan